Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Sungguh aneh. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 7 dan 8, demikian firman Allah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus dalam tuntunan Roh Kudus ia bersaksi kepada kita, betapa ia memandang kecil semua hal jasmani yang ia miliki dan dapatkan dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Artinya hal-hal jasmaniah yang dulunya dianggapnya sebagai keuntungan ketika ia masih menjadi orang Farisi dan belum mengenal Tuhan, setelah ia mengenal Yesus, semua hal jasmaniah itu dianggapnya sampah dan kerugian. Sebaliknya ia mengatakan apa yang sangat didamba-dambakannya dan dikejar-kejarnya, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya, pengenalan dan pengalaman pribadi dalam imannya kepada Kristus sebagai Tuhan. Paulus bukan sekedar tahu dan menduga-duga saja, melainkan sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, yaitu Tuhan Yesus, melalui peristiwa utama lawatan Tuhan ketika ia menuju Damsyik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berkaca dari sikap Paulus, sungguh aneh jika masih ada umat Tuhan yang tidak merasakan bedanya sebelum dan sesudah mengenal dan percaya Yesus. Sungguh aneh jika kita tidak merasakan kualitas hidupnya berubah setelah mengenal dan percaya Yesus. Sungguh aneh jika selera jiwa dan roh kita tidak berbeda. Sungguh aneh jika kecenderungan tidak berbeda, motivasi hidup tidak berbeda setelah mengenal dan percaya Yesus. Sungguh aneh jika tidak merasakan suatu keuntungan besar dalam hidup setelah mengenal dan percaya Yesus. Juga sungguh aneh tapi nyata. Yang paling harus kita takuti adalah jika kerohanian kita cebol, tidak bertumbuh, bahkan karakter buruk kita, kebiasaan buruk kita, kesukaan buruk kita, dan segala hal yang buruk dalam hidup kita tidak berubah. Itulah ciri Kristen tanpa pertobatan dan tanpa jaminan keselamatan, alias Kristen aneh. Waspadalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu segalanya dalam hidup saya. Saya mengerti Engkau bukan mencari orang yang sudah sempurna. Engkau menerima saya apa adanya. Engkau yang telah menebus hidup saya dari hukuman dosa, menghendaki saya bertumbuh ke arah sempurna seperti Engkau, sehingga saya tidak mempermainkan kasih karunia-Mu. Sungguh saya sadar Engkau menghendaki saya menjadi alat bagi orang lain untuk menunjukkan apa bedanya mengikut Engkau dengan yang tidak mengikut Engkau. Tolong saya ya Bapa untuk terus bertumbuh, hingga Engkau temui hidupku berbuah dan berubah di dalam-Mu. Karena sudah banyak waktu dalam hidup saya terbuang sia-sia tanpa hasil dalam pertobatan rohani saya. Saya tidak mau menjadi Kristen yang aneh. Bantulah saya ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.